Halo, selamat datang kembali di channel Mas Dies. Di video kali ini kami akan melanjutkan cerita Deadpool vs Kerneck dari part yang pertama kemarin. Jadi jika kalian belum menonton part yang pertama, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Nah, langsung saja ke jalan ceritanya di part yang kedua ini. Setelah Deadpool terkena tembakan dari kekasih Kerneck, ia kemudian disiksa dan diinterogasi oleh Kerneck demi mengetahui dari mana Deadpool mendapatkan informasi tentang keberadaan Kerneck. Kemudian Deadpool berdalih jika ia mendapatkan informasi karena keduanya memiliki kemiripan. Deadpool bahkan menganggap Kerneck sebagai sepupunya. Namun Kerneck tentu tidak percaya dengan jawaban dari Deadpool tersebut. Kerneck bahkan menghajar Deadpool berkali-kali agar ia mau mengaku. Namun bukan Deadpool namanya jika ia tidak memiliki banyak rencana. Kali ini Deadpool mengetahui kelemahan Kerneck adalah suara bising seperti layaknya Venom. Deadpool kemudian memutar musik yang cukup keras menggunakan speaker yang sudah ia bawa dari apartemennya. Kerneck merasa kesakitan hingga ia berangsur berubah kembali menjadi wujud Cletus Kasady. Dengan pedenya Deadpool pun merasa sudah menang dari simbiot jahat itu. Namun ternyata ia lupa jika kekasih Kerneck masih berada di dekat mereka. Dengan cepat, Shark menyerang Deadpool dan meminta ia mematikan musik kerasnya itu. Tapi Deadpool justru menggoda Shark dengan mengatakan jika sebenarnya kekasih Kerneck tersebut menyukainya dan ingin mengajaknya kencan. Hal tersebut tentu membuat Shark dan Kerneck semakin marah. Keduanya berniat untuk menyerang Deadpool secara bersamaan. Namun lagi-lagi Deadpool memiliki rencana cadangan. Ia kemudian melemparkan 2 granat api ke arah Kerneck. Tetapi setelah beberapa saat, granat tersebut tidak meledak. Kerneck pun meledek Deadpool karena jebakannya kali ini gagal. Namun ternyata Deadpool lupa memencet remote peledak yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia pun kemudian langsung memencet remote tersebut dan granat api itu langsung meledak dengan sangat keras. Bahkan Deadpool sampai terpental dan membuat bajunya menjadi compang-camping. Dengan percaya diri, Deadpool pun melakukan selebrasi seolah ia telah mencetak gol kemenangan. Namun secara tiba-tiba Kerneck menyerang Deadpool dari belakang tepat di bagian perutnya. Ternyata Kerneck bisa terhindar dari granat api milik Deadpool karena ia dibawa terbang oleh kekasihnya. Deadpool yang terkena serangan mendadak dari Kerneck akhirnya tersungkur ke tanah dan pingsan. Scene kemudian pindah ke sebuah tempat penitipan senjata dengan seorang wanita yang sedang membaca buku dengan mendengarkan radio. Tapi secara tiba-tiba Deadpool muncul di depan wanita itu dan membuatnya kaget karena penampilan Deadpool yang berantakan. Deadpool kemudian meminta kepada wanita itu untuk mencarikan lokernya di tempat penitipan tersebut. Namun ternyata loker Deadpool telah dilelang beberapa bulan yang lalu karena ia tidak membayar tagihan dengan waktu yang cukup lama. Deadpool tentu terkejut dengan hal tersebut sebab semua peralatannya ia simpan di loker itu. Kini ia meminta kepada wanita itu untuk menunjukkan siapa yang sudah membeli lokernya beberapa bulan yang lalu. Setelah mendapatkan alamat si pembeli lokernya, Deadpool langsung bergegas mendatanginya di sebuah kota bernama Deverton. Tak lama Deadpool kemudian menemukan rumah si pembeli dan langsung mengetok pintunya. Secara mengejutkan keluar seorang pemuda dengan pakaian lengkap layaknya Deadpool namun agak sedikit berisi. Pemuda yang lumayan besar dengan pakaian Deadpool ini kemudian memeluk erat Deadpool. Ia juga mengatakan jika sudah lama menunggu kedatangan sang superhero. Ternyata pemuda ini sudah mengetahui jika Deadpool akan datang ke rumahnya pada hari itu. Deadpool yang kebingungan dengan tingkah anak muda ini kemudian meminta untuk melepaskan seragamnya yang tampak sedikit kekecilan untuk dikenakan. Deadpool juga meminta kepada pemuda ini untuk segera mengembalikan semua barang yang telah ia beli dari tempat lelang itu. Namun bukannya memenuhi permintaan Deadpool, pemuda ini justru menjelaskan tentang keberadaan Kerneck saat ini. Ia mengaku mengetahui di mana dan akan kemana Kerneck selanjutnya. Pemuda ini juga menjelaskan jika ia dan Kerneck juga Deadpool memiliki keterikatan. Itulah mengapa ia juga mengetahui bahwa Deadpool akan datang ke rumahnya pada hari itu. Deadpool yang tertarik dengan perkataan pemuda ini kemudian menanyakan tentang keberadaan Kerneck saat ini, sambil ia meminta kepada pemuda ini untuk segera melepaskan seragamnya itu. Scene kemudian pindah ke jalan raya di mana banyak mobil yang sedang melintas. Di situ ternyata ada Cletus Kasady dan kekasihnya yang sedang berkendara dengan mobil curiannya. Di dalam mobil, Shark pun khawatir bahwa Deadpool akan kembali menemukan keberadaan mereka. Namun Kasady dengan percaya diri jika Deadpool tidak akan menemukan mereka lagi. Sebab kejadian sebelumnya itu dianggap hanya kebetulan saja Deadpool sedang beruntung. Jadi ia bisa menemukan tempat persembunyian mereka.
Akan tetapi belum selesai Kasady dan Zack berbicara, terdengar suara dari radio yang berada di bagian belakang mobil mereka. Sesuai dengan prediksi kalian, itu adalah suara dari Deadpool yang mengejek kedua sejoli ini. Deadpool dengan ejekan khasnya mengatakan jika ia saat ini sedang berada di sekitar mereka berdua. Cletus, Kasady, dan Zack pun terkejut dan mencari di mana Deadpool berada. Dan ternyata Deadpool tepat berada di depannya yang sedang duduk di dalam traktor di atas truk towing. Dengan sedikit basa-basi, Deadpool pun langsung menabrakkan traktor yang dinaikinya ke arah mobil yang dikendarai Kasady dengan kekasihnya itu. Tabrakan itu membuat kekasih Kasady terluka cukup serius di bagian kepala karena terbentur cukup keras. Hal itu membuat Kasady sangat marah dan ia langsung berubah menjadi Kernek untuk membalaskan perbuatan Deadpool itu. Kernek kemudian langsung melompat ke arah traktor yang dikendari oleh Deadpool. Dengan brutal, Kernek pun mencoba untuk memecahkan kaca depan traktor yang dikendarai oleh Deadpool. Dengan 2 kali percobaan, akhirnya Kernek berhasil melemparkan Deadpool yang berada di dalam traktor hingga keluar beserta kursi yang didudukinya. Dan cerita pun bersambung. Nah, itulah cerita Deadpool versus Kernek di part yang kedua ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk mendukung kami dengan mengklik tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jika kalian punya saran tentang kami, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di cerita kami selanjutnya.